Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga masih diberikan nikmat untuk menuntut ilmu insyaallah, karena tidak semua orang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam diberi kesempatan seperti kita semuanya, kita bersyukur masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT, maka kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Salawat assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah di hari ini tanggal 1 Oktober 2020 bertepatan dengan hari apa? Hari Kesaktian Pancasila. Ya, insya Allah dari sekolah mengadakan sharing time bersama dengan Ustadz kita. Nanti silahkan, Ustadz Nendi sudah masuk room ya, alhamdulillah. Nanti silahkan diperhatikan apa yang beliau sampaikan. Ketika mau ada yang ditanyakan, kita sharing ya, sharing. Nah, sebelumnya mari kita buka bersama acara kita pada kesempatan pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Untuk menambah keberkahan pada pertemuan kali ini, saya Ustadz minta salah satu siswa kita untuk bisa membacakan ayat suci Al-Quran untuk menambah semangat kita di pagi hari ini. Mungkin Mas Malik, ada Mas Malik, silahkan bisa membacakan ayat suci Al-Quran untuk menambah semangat kita di pagi hari ini. Semoga Mas Malik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wahadil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yakdzibuka ba'du biddin. Bisallahu yahfazil hakimin. Allahul adzim. Astagfirullahaladzim, Karim. Terima kasih pada Mas Malik sudah membacakan ayat Al-Quran. Semoga mendapat keberkahan pertemuan kita di pagi hari ini. Baik, teman-teman semuanya sehat ya di rumah ya, insya Allah. Insya Allah hari ini kita akan sharing time bersama dengan Ustadz kita yang luar biasa begitu ya, Ustadz Nendi. Tidak asing bagi teman-teman semuanya insya Allah ya. Tapi nanti insya Allah banyak materi yang akan disampaikan beliau berkaitan dengan khususnya tentang ideologi negara kita, Pancasila ya. Oke, mungkin teman-teman sudah nggak sabar untuk mendengarkan materi ataupun pengantar dari beliau, Nendi Rusnendia Yudhawitana. Pada beliau saya persilahkan untuk bisa memberikan wawasan kepada teman-teman kita di siswi SMPT Taqiyah Rasyidah. Semoga Ustaz Nendi waktu kami persilakan. Nggih, matur nuwun. Jazakumullah khair katsira kepada Ustaz Syafi'i. Baik, selamat pagi anak-anak semua yang tercinta, generasi muda muslim Indonesia yang hebat luar biasa, generasi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya Allah,
Teman-teman sekalian, sebelum Ustadz mau mulai, silahkan bisa menyiapkan alat tulis dulu ya. Kata Ibnu Taimiyah, ilmu itu seperti hewan liar ya. Kalau tidak diikat, dia akan lari kemana-mana. Cara mengikatnya adalah dengan menulis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berbahagia sekali Ustadz bertemu dengan teman-teman sekalian pada hari ini di tanggal 1 Oktober, yaitu hari yang amat bersejarah bagi negara kita, negara Pancasila, negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang kita cintai, fa insya Allah, amanah dari Allah ya, yang insya Allah diberikan kepada kita ya. Kemudian juga menjadi amanah kita semuanya untuk menjaga, melestarikan, dan juga mengelolanya. Teman-teman sekalian, anak-anakku tercinta, sangat luar biasa. Di hari ini, kita sedang memperingati sebuah hari yang berkaitan dengan dasar negara kita. Yang itu juga berarti adalah tentang kelangsungan hidup negara kita. Ya. Di dalam tema pada hari ini yang diberikan oleh panitia pada hari ini yaitu hidupkanlah Pancasila di dalam hatimu, maka Pancasila akan hidup di dalam bangsa dan negaramu. Baik teman-teman sekalian, ada beberapa pertanyaan yang mungkin di hari ini akan muncul ya. Teman-teman mungkin bertanya-tanya juga ya. Kenapa kita penting membahas peringatan hari ini Ustadz ya kan? Kenapa ada hari peringatan kesaktian Pancasila? Kenapa penting ya? Atau urgensinya apa? Arti pentingnya apa ya? Dan kaitannya juga dengan tanggal sebelumnya 30 September yaitu gerakan pemberontakan dan kudeta PKI Partai Komunis Indonesia ya, yang melakukan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia dan ingin mengganti dengan Pancasila. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita juga akan akhirnya akan mempelajari dulu ini siapa sajakah korban-korban keganasan dari Partai Komunis Indonesia ya, yang termasuk di dalamnya adalah para jenderal tentara TNI Angkatan Darat pada waktu itu yang mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dan sebelum-sebelumnya siapa saja juga korbannya. Maka tidak terelakkan kita akan membahas sejarah pergerakan kebiadaban dan kekejaman kaum komunis ini. Kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga nanti akan ada pertanyaan juga. Kenapa mungkin ya ada sebagian masyarakat ya yang masih bimbang tentang sejarah ini ya. Kenapa begitu? Ya. Kemudian yang keempat, apakah yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk menghidupkan Pancasila di negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Oke, ada 4 pertanyaan yang utama nanti ya kan. Baik, untuk yang pertama dulu kita akan memulai ya. Teman-teman sekalian, mengapa penting kita membahas tentang Hari Kesaktian Pancasila ini? Melalui surat keputusan Mendikbud ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Pendidikan Nasional yang dikeluarkan di akhir bulan September kemarin, itu ada arahan dan himbauan mewajibkan seluruh kantor instansi pemerintahan dan juga warga masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang ya pada tanggal 30 September kemarin dan mengibarkan bendera penuh di puncak tiang yang tinggi pada tanggal 1 Oktober 1965 ini ya. Kenapa begitu teman-teman sekalian? Karena berpuluh-puluh tahun yang lalu pada tanggal 30 September 1965 ada sebuah tragedi nasional ya yang terjadi di Indonesia ya, yang memakan korban yaitu para petinggi TNI, Tentara Nasional Indonesia ya, atau pernah juga berubah namanya menjadi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Yang beliau-beliau ini disebut sebagai pahlawan revolusi. Ya, silakan catat pahlawan revolusi, nanti bisa dicari di Google ya. Siapa saja beliau, ada Jenderal Ahmad Yani, ada Jenderal Suprapto dan yang lain-lain ya. Beliau-beliau adalah garda terdepan ya, menjaga Pancasila sebagai tulang punggung bangsa Indonesia. Tentara Nasional Indonesia yang merupakan titisan dari tentara rakyat yang dipimpin oleh beliau Panglima Besar Jenderal Sudirman di masa perjuangan, yaitu seorang ulama Muhammadiyah, guru sekolah Muhammadiyah yang ditunjuk bersama secara musyawarah untuk memimpin TNI pada waktu itu ya, akan selalu manunggal TNI ini dengan rakyat, dan tulang punggung yang lain dalam perjuangan menegakkan NKRI adalah kita semuanya, para keluarga santri muslim dan juga para keluarga ulama, dan mengajak elemen-elemen bangsa yang lainnya. Nah, apa yang terjadi pada 30 September itu sungguh menyedihkan sekali. Ada sebuah pengkhianatan dan pemberontakan yang mengarah kepada kudeta kepada negara. Apa itu kudeta? Coup d'etat dari bahasa Prancis ya, yaitu ingin mengambil ya kekuasaan ya secara paksa begitu, dan ingin menggantikan dasar negara kita Pancasila. Kudeta ini berlangsung di awalnya adalah dengan melakukan fitnah-fitnah yang kejam terhadap para ulama di berbagai tempat, kemudian juga pada para jenderal pimpinan TNI pada waktu itu yang difitnah sedang mendirikan Dewan Jenderal untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Padahal faktanya, kenyataannya tidak demikian. Ya, setiap pasukan TNI dan Jenderal TNI tentu setia kepada siapapun juga pemimpin bangsa ini, yaitu pemimpin yang syah ya, dan pemimpin yang sudah disepakati oleh rakyatnya. Teman-teman sekalian, ya, kemudian kita lanjut lagi. Pada tanggal 30 September itu ternyata ada gerakan untuk menculik para jenderal yang sudah difitnah tadi dengan alasan untuk mengamankan negara, padahal untuk merebut kekuasaan. Dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, dipimpin oleh DN Aidit dan teman-temannya ya. Mereka berusaha mengadu domba ya anak bangsa yang ada di dalam semua struktur yang ada, baik itu ada di pemerintahan, ada di organisasi masyarakat gitu ya. Kemudian kita menyaksikan film ya kemarin di SCTV ada dan di TV One ada ya. Ada yang nonton filmnya kemarin, angkat tangan ya. Angkat tangan. Oh ya, Mas Satria nonton. Ada lagi Mas Malik nonton. Ya, yang lain ada yang nonton? Ya. Kemarin ya di TV One sama, oh ya Mas Hilmi juga nonton. Angkat tangan lagi yang nonton. Nah, yang belum nonton bisa nonton. Itu kejam sekali perbuatannya. Para jenderal itu didatangi rumahnya, kemudian ada yang langsung ditembak, ada yang ditangkap, kemudian diseret dengan sangat tidak berberi kemanusiaan, sangat tidak beradab, dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan tidak Pancasilais ya. Tidak punya adab, tidak punya rasa kemanusiaan. Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah lubang kecil, berjejal-jejal di situ, ya, berjejal-jejal di situ, kemudian dimasukkan, dipaksa ke bawah di sebuah daerah namanya Lubang Buaya. Jadi nama daerahnya adalah Lubang Buaya. Kalau lubang itu bukan diberi nama Lubang Buaya, bukan ya, tapi nama daerahnya seperti nama kelurahan atau nama kecamatannya begitu ya. Nah, itu dimasukkan situ. Ustadz Nendi sendiri pernah bertemu dengan salah seorang tentara ya yang ikut dalam pencarian dan penggalian lubang untuk menyelamatkan atau mengevakuasi para jenazah para jenderal itu. Yaitu ada beliau almarhum, sudah almarhum sekarang, Bapak Afif, yang rumahnya di dekat Kelurahan Pujangan ya. Sekarang tinggal ada Bu Afif ada. Kemarin juga Ustadz dihubungi oleh seorang mahasiswa yang punya teman kenalan ya, ada saksi hidup juga,
yang mengevakuasi dan mencari jenazah itu. Ala kulihal, kenapa akhirnya gerakan itu bisa terbuka dan diketahui? Karena ada satu jenderal yang bernama Jenderal Abdul Haris Nasution itu selamat dengan melarikan diri dari rumahnya ketika terjadi penyerangan, ya, kemudian tertembak kakinya. Dan yang sangat disayangkan dan menyedihkan sekali, ada seorang anak kecil, yaitu anak dari Jenderal Nasution, yaitu Ade Irma Sunarni, juga sengaja ditembak oleh pasukan PKI itu. Maka gugurlah beliau, Ade Irma Suryani, seorang anak kecil yang ya mungkin SD saja belum, ya, belum seusia kalian, ya. Nah, kemudian Jenderal Nasution ini melarikan diri, ya, kemudian bisa melarikan diri dan menyusun kekuatan untuk menghantam balik kekuatan Partai Komunis Indonesia ini, mengumpulkan pasukan-pasukan yang masih setia pada NKRI, kemudian menggandeng para ulama, ya, dan kelompok masyarakat Islam untuk bersama-sama memberantas PKI ini. Begitu teman-teman, ya, secara singkat tanggal 30 September, ya, di mana para jenderal sebelum dimasukkan ke dalam lubang, ada yang sudah dibunuh, ada yang disiksa terlebih dahulu. Iya, itulah ajaran komunis, ya. Salah satu tokoh komunis, yaitu Zagladin, itu menyampaikan ada 18 cara operasional komunisme, ya, yaitu diantaranya adalah mereka menghalalkan yang namanya pembunuhan, penyiksaan, pemalsuan dokumen, berkata bohong, ya, kemudian banyak hal yang lainnya, ya. Dan kenapa Ustadz Nendi bisa tahu itu? Karena kita bisa belajar dari buku-buku yang ada. Kemarin Ustadz Nendi barusan saja melakukan bedah buku, ya. Ini ada buku Banjir Darah, ya. Kisah nyata aksi PKI terhadap kiai, santri dan kaum muslimin di NKRI. Ya, jadi selain para panglima tentara, para ulama kita, juga para santri juga mendapat siksaan dan pembunuhan dari PKI. Ajaran komunisme ini betul-betul sangat biadab dan harus kita berhati-hati kepadanya. Nah, kembali ke tanggal 1 Oktober dulu, ya. Maka pada waktu itu setelah terjadi penumpasan, ya, pada hari 1 Oktober itu juga langsung dipukul balik, ya. Ada perlawanan dari tentara melalui Jenderal Nasution, kemudian bersinergi dengan Maijen Soeharto pada waktu itu, Pak Harto, ya, yang akhirnya menjadi Presiden Indonesia berikutnya setelah Bung Karno, ya. Nah, itu terjadi penumpasan PKI. Hari pertamanya 1 Oktober setelah ada pemakaman juga, ya. Jadi langsung gerak cepat. Nah, maka alhamdulillah dengan demikian dasar negara kita yang sudah selaras dengan nilai-nilai Islam, yaitu Pancasila yang tercinta, akhirnya bisa diselamatkan. Tidak jadi diganti dengan ideologi yang lain. Ya, pada waktu itu Partai Komunis Indonesia adalah partai pemenang pemilu dengan urutan keempat, ya. Setelah Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Partai Masyumi, kemudian Partai NU, Nahdlatul Ulama, dan juga partai satunya PNI, ya, kalau tidak salah PNI. Nah, teman-teman sekalian, PKI pada waktu itu adalah partai komunis terbesar kedua di dunia setelah partai komunis di Cina. Mereka juga punya gerakan namanya Komintern, Komunisme Internasional. Nah, itu dia. Mereka jadi saling membantu, ya, untuk mengkudeta. Sudah melakukan kudeta di 152 negara. Ya, tapi hanya 45 saja yang berhasil. Dan di Indonesia termasuk yang tidak berhasil. Artinya apa? Artinya Pancasila sakti. Iya, bukan Pancasilanya saja yang sakti. Dalam arti apa? Kalau Pancasila kan dasar negaranya, tetapi orang-orangnya yang mampu mempertahankan, yaitu para Tentara Nasional Indonesia, para ulama dan para santri dan elemen masyarakat yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, itu sekilas, ya, 30 September dan 1 Oktober. Itulah latar belakangnya. Maka kita sekarang negara ini memperingati 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
Ya, alhamdulillah tidak jadi diganti oleh ideologi lain. Nah, itu urgensinya kita mempelajari tentang hari ini. Ya. Lalu teman-teman, kalau begitu siapa saja nih Ustadz ya korban aksi-aksi PKI dalam sejarahnya? Iya. Mohon maaf, setelah kita membahas 30 September dan 1 Oktober, kita ingin setback sebentar supaya kita bisa lengkap mempelajarinya. Iya. Nah, kenapa ini perlu penting dipelajari oleh para generasi muda? Ini akan dibahas terlebih dahulu oleh Ustadz. Karena pada saat ini menurut Bapak Sutoyo NK ya bisa ditulis, sudah almarhum, Purnawirawan Maijen Sutoyo NK, ya, beliau mantan Deputi 1, Deputi itu wakil ya, bidang sosial politik Departemen Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. Beliau mengatakan bahwa sekarang itu banyak fellow traveler, ya, tulisannya FELLOW, ya, fellow traveler, ya, traveler. Apa itu fellow traveler? Adalah orang-orang masyarakat umum yang tidak tahu dan tidak sadar, ya, itu ikut mensiarkan berita-berita atau informasi, ya, yang menguntungkan ajaran komunisme, secara tidak sadar, ya. Karena apa? Karena pada waktu itu setelah kejadian-kejadian yang ada, orang-orang yang memegang dan meyakini ajaran komunisme berusaha men-share versi-versi informasi, ya, diputar balikan sejarahnya. Mereka berkata bahwa kami ini adalah korban, ya. Di tahun 65 kami adalah korban, ya. Dari angkatan darat, ya, dibalik begitu, ya. Seakan-akan ketika umat Islam dan TNI melakukan penumpasan PKI, ya, adalah kita yang jahat, ya. Padahal tidak demikian. Melihat gerakan PKI tidak hanya melihat gerakan penumpasan pasca 30 September saja, tapi sebelum-sebelumnya, iya. Sebelum 30 September ada peristiwa 28 September, ya. Mbah Kiai di Jember sana baru ditemui oleh Mas Tawaf Zuharon, teman Ustadz yang menulis buku Banjir Darah ini, ya. Mas Tawaf Zuharon berkunjung ke sana, itu juga dipersekusi, dilakukan kekerasan kepada ulama-ulama di Jember, ya. Ya, teman-teman, ya. Kemudian yang namanya membahas gerakan PKI yang berbahaya ini juga kita harus ingat peristiwa 1948 di Madiun, di mana orang-orang komunis itu mendirikan sebuah negara Soviet Madiun, ya. FDR dengan partai Front Demokrasi Rakyat, ya, dipimpin oleh Musso, ya. Nah, 20 tahunan sebelumnya, yaitu 1926, ya, ketika kita masih dijajah Belanda, orang-orang PKI, orang-orang komunis waktu itu juga melakukan kekerasan, ya, pemberontakan, tetapi yang jadi tumbal adalah masyarakat. Banyak masyarakat yang dihukum oleh pemerintah penjajah kolonial Belanda karena memberontak begitu, ya. Tapi memperjuangkan bukan untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, mereka bergerak itu orang-orang komunis di tahun 1926 untuk apa? Untuk mendirikan negara komunis, ya. Rakyat akhirnya yang banyak ditangkapi, kemudian menjadi korban, tetapi para tokohnya yang bernama Musso, Alimin, ya, itu lari ke Soviet, belajar mendalami ajaran komunisme, yang nanti kemudian kembali di 1948 melakukan pemberontakan di Madiun. Di buku Api Sejarah ada, di buku Banjir Darah ada, ya. Itu ada ulama-ulama, ya, dibuka lubang yang besar, dibunuh bersama-sama, kemudian dikubur di sana. Iya. Itu di Madiun, ya. Saksi sejarahnya masih ada, tugu monumennya masih ada, keluarga para korban juga masih ada, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini mengerikan sekali. Ada siklus 20 tahunan. 1926 bisa dicatat, 1926, 1948, ya. Kemudian 1965, di mana mereka
berusaha memaksakan kehendaknya ya untuk memimpin Indonesia dengan cara yang kasar, keras dan biadab, ya, tidak manusiawi. Nah, ini dia. Akhirnya kita tahu bahwa tanggal 30 September dan hari-hari sesudahnya adalah hari yang sangat penting bagi Indonesia, di mana pasca 1 Oktober dan dimulai 1 Oktober terjadi penumpasan gerakan PKI. Tetapi kaum komunis di Indonesia memutarbalikkan fakta. Mereka menganggap bahwa kami ini korban, kami ini organ. Itu disiarkan. Dan kemudian ada orang-orang yang bukan anggota komunis akhirnya ikut percaya, iya itu ada yang ditangkapi, kasihan segala macam. Nah gitu, itu namanya fellow traveler tadi, ya, menyebarkan versi pemutarbalikan fakta. Nah, maka ini perlu dibahas teman-teman di media sosial. Banyak beredar yang begitu, ah udahlah nggak usah bahas PKI, PKI itu sudah masa lalu apa segala macam gitu ya. Sudah tidak ada lagi ya ajarannya, itu yang sangat berbahaya. Nah, yang namanya ajaran teman-teman semuanya, itu ideologi manapun tidak ada yang mati, ya. Dia hanya muncul kemudian decline atau tenggelam. Jadi uprising dan decline, uprising, decline. Nah, kita mencegah munculnya kembali ajaran itu, karena amalan dari ajaran itu sangat berbahaya. Dengan cara apa teman-teman? Ya, jangan tenggelam di medsos ketika ada yang membela ajaran komunisme ini, tapi kita perlu menjalankan tradisi ilmu. Iya. Dengan cara apa? Membaca. Teman-teman sekalian, bahan Ustadz dalam beberapa Zoom bersama teman-teman bedah buku, salah satunya adalah ini. Ada beberapa buku, buku Banjir Darah, ya. Kisah nyata aksi PKI terhadap kiai, santri dan kaum muslimin. Ini ditulis oleh Pak Anap Afifi, teman Ustadz, dan Mas Thawab Suharon. Pak Anap Afifi ini adalah cucu dari Mbah Abu Ali di Madiun, ya, yang menjadi korban keganasan PKI. Maka masih terekam dalam rekaman memori ingatan keluarga Mbah Abu Ali bagaimana kejamnya PKI menyiksa mereka dan membunuh kakek-kakeknya, ya, gitu ya. Di Madiun sendiri, siapa yang rumahnya Madiun atau punya saudara Madiun? Angkat tangan. Angkat tangan, ada nggak yang Jawa Timur? Iya. Nah, itu di alun-alun Madiun di depan, itu ada tugu untuk memperingati dan mengenang keganasan PKI dan perjuangan ulama, yaitu ada gambar ulama itu sedang mau dipenggal sama anggota Partai Komunis. Ya. Ketika itu Mas Anap Afifi, ya. Kemudian Mas Thawab Suharon adalah cucu dari Mbah Kiai Ahmadi, Bayat Klaten, ya, dari Nahdlatul Ulama, ya, itu juga saksi hidup, ya, di mana keluarganya itu mendapat siksaan dan kakeknya ada yang dibunuh, ya. Maka mereka menulis, mereka melakukan riset atau penelitian ke tempat-tempat lain, ke berbagai tempat, nggak cuma tempat keluarganya saja di Madiun dan di Klaten. Jadi kekejaman PKI itu mulai dari Sumatera, di Bandar Betsi ada, ya, di Banten ada, di Tegal itu ada. Di Tegal itu ada anggota PKI namanya Kutil, ya. Itu enggak cuma ulama, bupati, istri bupati, Pardinah, ya. Itu saudara kandung dari Kartini, Raden Ajeng Kartini, ya. Itu dimasukkan ke karung, kemudian diseret berapa kilometer di jalan. Ya, sampai begitu, ya. Ini sangat tidak manusiawi. Kemudian cerita di Madiun, di Kanigoro, di Pondok Gontor juga, ya, di Pondok Gontor, ya, diserang pondok itu, ya. Kemudian di Kanigoro itu Al-Quran dicapik-capik, dirusak. Kemudian santri-santrinya yang masih seusia kalian juga menghadapi kekerasan dan kekejaman PKI itu. Ada di buku ini. Buku yang lainnya ada juga dari Mas Begi Rizkiansah, Dari Kata Menjadi Senjata. Ini waktu itu bedah bukunya, ya, di Masjid Kalitan pada tahun 2019 tanggal 5 bulan 10, ya. Ini ada tulisannya untuk Tatnendi, ya, ya. Ini juga memuat tentang konfrontasi Partai Komunis Indonesia dengan umat Islam. Jadi umat Islam adalah termasuk pertahanan
yang kuat ya bersama TNI untuk mempertahankan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian Ustadz juga pernah bertemu dengan beliau Letnan Jenderal Purnawirawan Firuz Fauzan, ya, penulis buku ini, Civil War, ya, Civil War ala PKI, ya, perang sipil ala PKI 1965, menyingkap Dewan Revolusi PKI, ya. Beliau pada waktu itu pada tahun 2011 di kampus IAIN sini sedang melakukan bedah buku. Pasca bedah buku kita ngobrol, termasuk Ustadz Nendi sendiri ya, ngobrol dengan beliau ya, menceritakan banyak hal beliau ya, luar biasa sekali. Ini ada tulisannya juga. Semoga bermanfaat yang terhormat ya Guru Nendia ya. Kita berdiskusi ya, mempelajari ini. Beliau juga melakukan riset, penelitian, wawancara. Ya, beliau mendatangi kuburan-kuburan massal para ulama dan santri yang dibunuh oleh PKI. Kemudian beliau juga mendatangi tahanan politik para bekas anggota PKI di Pulau Nusa Kambangan dan Pulau Buru, ya, dan melakukan wawancara. Ya, ternyata para tahanan politik itu yang sekarang masih ada di sana, 80%-nya bersikap hardcore. Iya. Dia mau keluar dari penjara tapi harus yang memimpin itu Partai Komunis ya. Nah, 20%-nya lagi bersifat softcore. Saya mau keluar dari penjara, siapapun saja yang memimpin, saya siap berbaur dengan masyarakat. Iya, jadi orang-orangnya masih ada ya. Ustadz sudah bertemu dengan beliau, sekarang beliau sudah almarhum ya, alhamdulillah. Sebelum beliau meninggal Ustadz sudah pernah ketemu peneliti lapangan ini. Beliau pada waktu itu juga menjabat sebagai ketua komisi ad hoc ya, Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang bertugas meneliti kembali korban-korban kebiadaban PKI. Jadi dikunjungi keluarganya ya. Di semua buku ini ada dokumen-dokumen dan ada foto-foto ya. Kemudian Ustadz juga berguru kepada, main ke pesantrennya di Depok kepada Dr. Adian Husaini, Ustadz Dr. Adian Husaini ya, yang sekarang baru saja terpilih pekan kemarin sebagai Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Beliau juga pernah menduduki sebagai Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama di Majelis Ulama Indonesia di pusat ya, di Jakarta sana. Dr. Adian Husaini ini juga adalah pendiri dan pemimpin MIUMI, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Ya, kita sudah pernah nginep di pesantrennya sana dan belajar sama beliau. Beliau menulis buku Pancasila ya, bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam. Artinya Pancasila itu adalah yang ikut mempertahankan adalah umat Islam itu sendiri. Nah, itu tadi, mendengar dan melihat di medsos kalau ada versi-versi yang membela komunisme segala macam, ya kita lawannya tidak dengan emosi, ya wah itu PKI enggak, tapi kita melawannya dengan tradisi ilmu. Silakan lihat di buku ini halaman sekian gitu ya, ada bukti-bukti gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, di dalam buku Banjir Darah ini juga dibedah ya, dibedah yang namanya korban-korban komunisme di dunia. Tidak hanya di Indonesia, para ulama, santri, dan para petinggi Tentara Nasional Indonesia. Ya, di halaman 187 ya, setelah dikumpulkan data-datanya ya, itu banyak sekali. 500.000 rakyat Rusia dibantai Lenin dari tahun 1917 sampai 1923. Nah, 500.000 itu jumlah yang banyak ya. Itu nyawa semua loh itu ya, bukan daun itu ya. Nah, luar biasa, masya Allah, kasihan sekali dana ya. Dan yang di Rusia itu dulu masih banyak orang Muslimnya, banyak masjid juga ya. Kemudian ada 6 juta petani di Kulak Rusia dibantai oleh Stalin pada tahun 1929. Berapa? 6 juta orang dibantai secara massal. Ada lagi 40 juta warga Soviet ya dibantai oleh Stalin dalam kurun waktu 1925 sampai 1953 ya. 50 juta penduduk rakyat Cina
dibantai oleh Mao Zedong. Ya, nah di buku yang baru di Gramedia ada judulnya Revolusi dan Diaspora. Itu ternyata ada catatan dokumen bahwa DNID, Partai Komunis Indonesia, membunuh para TNI itu, ya, itu atas perintah Mao Zedong dari Cina. Ya. Ada 2.500.000 rakyat Kamboja dibantai oleh Pol Pot, ya, tahun 1975 sampai 1979. Kok serem-serem amat begitu ya? Sama manusia lain kok tega begitu, sama saudaranya sendiri juga. Iya. Nah, ini teman-teman sekalian. Dan masih banyak data yang lain ya. Dan kita bisa lihat di tahun 1917 sampai 1923 pemerintahan Lenin ya, setelah revolusi Bolshevik itu memerangi agama dengan membunuh 28 uskup dan 1.200 pendeta. Jadi nggak cuma ulama orang Muslim saja, ya, para pemuka agama lain juga menjadi korban di tempat lain. Ya. Kemudian sampai akhir masa berkuasanya, Nikita Khrushchev juga membunuh 50.000 pendeta bangsanya sendiri. Itu saudaranya sendiri dibunuh, ya, Nikita Khrushchev. Nah, ini bahkan di tahun 1921 pada Kongres Soviet ke-10, Lenin mengumumkan dengan sangat senang dan bangga telah berhasil menyelamatkan rakyat, melenyapkan rakyat dari ekspansi tahun itu. Jadi di Uni Soviet itu ada 10.000 gereja dibakar, ya, tersisa 1.000 buah. Ada 30.000 masjid berdiri di Soviet juga dihancurkan, tersisa 450 buah saja. Ini ada di halaman 185. Ini semua adalah hasil penelitian dari dokumen-dokumen dan data yang ada. Ya, ajaran komunisme dan Marxisme, ya, yang dikeluarkan pertama oleh Karl Marx dalam buku Manifesto Komunis, kemudian dikembangkan oleh Lenin, kemudian di negara-negara lain dikembangkan oleh para penganutnya. Di Cina ada Mao Zedong, nanti ada Maoisme. Di Kamboja ada Pol Pot, ya. Di Indonesia ada Muso dan DNID, ya, dan teman-temannya. Itu mengembangkan terus, tetapi ada kesamaan pola bahwa mereka itu tega membantai manusia lainnya, hatta anggota bangsanya sendiri. Nah, tentu kita perlu berhati-hati terhadap ini, termasuk di peristiwa 30 September, di mana para petinggi Tentara Nasional Indonesia juga menjadi korban dan gugur sebagai pahlawan revolusi. Ini foto-fotonya, ada S. Parman, ada Jenderal Ahmad Yani, ya, ada Sutoyo, ada yang lain, DI Panjaitan, ya, ini. Nah, ini ada. Nah, gitu teman-teman. Maka bagaimana caranya sekarang kita untuk mengingat momen ini? Yang pertama, kita harus mempelajari sejarahnya, ya, dengan detail, dengan para peneliti, dengan buku-buku ini. Oh ya, Ustadz ini juga sekarang sudah menulis buku. Iya, iya. Pancasila, ya, panduan ideal generasi milenial. Iya. Tapi ini buku belum dijual bebas karena ini buku kampus, ya. Pak, insya Allah Ustadz pengen bikin buku yang bebas, nanti bisa dibeli oleh kalian juga, ya. Berguru. Ini buku nulis Ustadz Nendi bersama teman Ustadz, ya, seorang dosen, meneliti juga, ya. Nah, itu dia, kita perlu mengembangkan tradisi ilmu. Jadi kita tidak gampang dikenai hasutan-hasutan atau ajakan-ajakan yang mengatakan, oh PKI tidak bersalah, apa semacam. Tidak. PKI tidak hanya melakukan pada waktu 30 September saja. Tahun 48 dilakukan juga, tahun 26 juga. Nah, ini harus kita hati-hati. Dan sampai sekarang ada juga Partai Komunis di Cina masih memperlakukan tidak manusiawi kaum Muslim Uighur, ya. Di provinsi Uighur itu kebebasan beragamanya sudah tidak bisa dilakukan. Ya, masjid-masjid ditutup dan dibongkar. Ya, ini sedih sekali kita, kan. Maka sedang menjadi perhatian PBB dan para pegiat dan aktivis hak asasi manusia untuk membela kaum Muslim Uighur sampai hari ini. Nah, bayangkan saja kalau kemarin tahun 65 itu para tentara nasional Indonesia dan para ulama Indonesia tidak bergabung untuk melawan PKI, ya kan? Bisa jadi negara kita bisa dari komunis, kita nggak bebas untuk sholat dan bisa adzan. Nah, maka silahkan lihat di Instagram Ustadz, ya.
nama Rosnendia, atau juga Facebook Ustadz Rosnendia Yuda Wiguna. Ustadz menulis puisi. Tadi malam Ustadz nggak bisa tidur. Ya. Karena apa? Karena teringat azan-azan ya di kala apa? Adzan-adzan di kala bulan September di setiap tahunnya. Ya. Nah, teman-teman, Ustadz ingin bacakan sedikit ya. Sebentar. Hop. Iya. Puisi Ustadz sebagai bentuk perenungan. Tadi malam jam sekian itu Ustadz ini nggak bisa tidur. Iya, karena mengingat tentang kita perlu menjaga negeri ini ya. Nah, gema azan tahunan. Iya. Bisa dibaca nanti ya. Tak bacakan pelan-pelan ya. Gema azan tahunan. Pukul 00.27 aku belum tertidur. Saat ini berarti sudah berganti hari ke bulan Oktober. Terngiang selalu kumandang azan di bulan September. Bagiku dan bagi kita semua, kumandang azan pada September selalu berbeda. Karena ia ditemani semangat banyak manusia menuliskan kembali tinta kelam sejarah bangsa. Di mana darah mengalir pada puncaknya, setelah sebelumnya juga berulang kali terjadi dengan kebiadaban beraneka rupa. Gema adzan pada September selalu berbeda. Karena ditemani isak tangis menyayat hati para keluarga korban dan saksi hidup kebiadaban PKI. Pada September, gema adzan selalu berbeda. Karena diselimuti duga bangsa yang terulang melalui siklus 20 tahunan. Yang menjadikan manusia-manusia sebagai tunggal. 1926, 1948, 1965. Gema adzan pada September memang berbeda. Karena ia juga sekaligus penanda kemenangan kaum Pancasilai sejati yang berketuhanan yang Maha Esa. Masih bisa bebas menjalankan ibadah dan seluruh titahnya. Bila meleset sedikit saja di tahun 1965, bisa jadi saat ini kita bernasib sama dengan kaum muslim di Uyghur sana. Gema adzan September selalu berbeda. Karena ia juga mengingatkan kita pada sesama kaum beragama. Kala Lenin memerangi agama dengan membunuh 28 uskup dan 1.200 pendeta. Saat Nikita Khrushchev juga menghabisi 50.000 pendeta sebangsanya. Kala Uni Soviet membakar 10.000 gereja dan 30.000 masjid di sana. Waktu Lenin menghabisi 500.000 rakyat Rusia di tahun 1917-1923. Saat Mao Zedong juga menyerang para biksu-biksu di Tibet, disiksa, dibakar, dihabis sampai meninggal dunia. Kala 6 juta petani Khulak dibantai Stalin di era 1929. Saat 50.000 lebih rakyat Cina dibantai Mao Zedong tahun 47 sampai 1976. Ketika 2.500.000 Pol Pot membantai 1975-1979. Waktu 1.500 rakyat Afghanistan dihabisi komunis yang bernama Najibullah. Dan saat 150.000 rakyat Amerika Latin dibantai rezim komunis di sana. Juga tentang luka bangsa Indonesia di Bandar Betsi, Sumatera, Tegal, Tanigoro, Madiun, Pesantren Gontor, Gorang Gareng, Lubang Buaya. Itu semua leluhur kita.
sejak 1926, 1948, dan 1965. Siapa bilang ini tentang konflik internal? Siapa bilang PKI itu korban? Mereka berencana dan mereka menyerang. Mereka menyiksa, membunuh, dan menghabiskan anak-anak bangsa, sesama bangsanya. Itu omong kosong yang sudah lapuk dan tak laku lagi. Mereka tak bisa lagi memutarbalikan fakta saat ini. Gema adzan September terasa berbeda. Sebab ia ditemani oleh nurani yang berteriak bersama-sama tanpa komando. Menyerukan, mari kita terus berhati-hati. Sudah kita maafkan mereka, tapi tidak kita lupakan mereka. Sebagai kewaspadaan dan peringatan untuk kita. Gema adzan September pasti berbeda, karena bersamanya pembelaan sepihak yang cenderung memutarbalikan fakta sudah tidak mulai mendapatkan tempat hati masyarakat. Berbeda di zaman runtuhnya Orde Baru. Eksploitasi dosa-dosa pembangunan Orde Baru diselipi kisah-kisah palsu sekitar 1965. Wajar saja semua manusia menelan informasi itu, karena saat itu manusia-manusia yang ada sedang dalam keadaan lapar berat yang amat sangat. Lapar informasi karena baru dibukakan pintu kebebasan. Hingga tak ada detoksinasi atau pemisahan filter-filter racun pada cerita yang disebarkan. Racun informasi pun mereka makan. Adzan di tiap September selalu berbeda. Karena ia ditemani kemajuan tradisi ilmu. Manusia-manusia cerdas akal, sehat jiwa, bisa kembali mencari sumber hakiki langsung terkonfirmasi. Masih banyak tugu-tugu monumen korban pembantaian PKI di banyak tempat akibat kebiadaban. Masih banyak saksi hidup dan keluarga korban kejahatan PKI yang bercerita dengan lantang. Masih banyak dokumen-dokumen, guntingan-guntingan koran, foto-foto yang sudah terlanjur banyak disebar dan digandakan. Dan semua sudah mulai tercatat rapi pada buku-buku yang dituliskan untuk bangsa ini. Mari kita jaga semua itu, karena bisa jadi akan ada yang berusaha menghilangkannya. Adzan September di tiap tahunnya tentu berbeda. Karena ia dibersamai semangat untuk mengampuni dan memaafkan mereka. Seperti dicontohkan oleh para keluarga ulama korban keganasan. Merangkul, bahkan merawat anak-anak oknum bangsa yang sesat jalan. Jadi teman-teman, anak-anak PKI itu dirangkul oleh para keluarga ulama, ya, dijadikan santri untuk bertobat. Sembari mendoakan di atas ubun-ubunnya, cukup sudah pertumpahan darah ini. Ayo kembali ke jalan sang Nabi, merawat bersama Ibu Pertiwi. Tapi bila engkau tak juga sadar, masih ada berjuta anak negeri yang juga siap berjuang untuk agamanya, bangsanya, dan negaranya. Pada azan terakhir bulan September, kami mengenang. Tapi juga tetap bersiap waspada. Selalu untuk menjaga bangsa dengan saling bergandengan tangan. Gema adzan pada September di tiap masa adalah komando bersama menjaga bangsa.
kami kan selalu merindukan gema azan di bulan itu. Bulan September kita bersama diliputi azan-azan yang berbeda. Azan tahunan yang akan kita jaga bersama demi persatuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Demikian puisi yang Ustadz tulis ya, pada pukul 01.16 puisi ini selesai ditulis. Kala rotasi 1 Oktober sudah mulai melintas di bawah kaki Merapi ini di awal Oktober yang menyepi, mengenang para pahlawan yang telah gugur, pahlawan revolusi, juga para ulama dan santri, para muslimin NKRI. Teman-teman sekalian, ya, mari kita bersama menjaga. Mari kita hidupkan Pancasila di dalam diri kita, supaya Pancasila bisa hidup di dalam bangsa dan negara kita. Ini adalah kalimat dari guru Ustadz, ya, Ustadz Sugeng Rianto, sekarang menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Surakarta. Ya, hidupilah Pancasila di dalam hatimu, maka Pancasila akan hidup di dalam bangsa dan negaramu. Bagaimana cara menghidupkannya? Mari kita amalkan. Nilai-nilai keutuhanan yang Maha Esa, ya, nilai-nilai tauhid harus terus kita pelihara. Ibadah kita, ajaran-ajaran Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, ya. Bagaimana kita bisa menjadi rahmatan ilal alamin bagi semua elemen bangsa, muslim maupun non-muslim. Seperti dicontohkan oleh Rasulullah, seperti kalian sudah dapat di pelajaran PKN. Ayo, ini adalah rahmat seluruh alam, ya. Kemudian bagaimana kita harus mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus punya adab kita. Ya. Adab terhadap Allah, adab terhadap orang tua, adab terhadap guru. Ya. Kemudian adab terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Kemudian selalu menjaga persatuan Indonesia. Wala tafriku, kata Allah. Janganlah kalian berpecah belah. Mari bersatu. Rasulullah menyatukan waktu itu masyarakat di sekelilingnya dengan kalimat dari firman Allah, ka'anasu ummatan wahidah. Kita ini adalah umat yang satu, umat manusia yang satu, semua diciptakan oleh Allah. Entah kita beragama Islam atau beragama yang lain, ya. Kemudian mari kita selalu lestarikan cara-cara untuk musyawarah mencapai mufakat, ya, menghargai pendapat orang lain dan bersama-sama, ya, kita, ya, menyelesaikan masalah, juga menyusun persiapan memimpin generasi muda, memimpin bangsa ini sebagai generasi muda yang siap menjadi pemimpin bangsa di masa selanjutnya. Supaya apa? Supaya kita bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.
Siapakah yang siap menghidupkan Pancasila yang sudah selaras dengan Islam ini di dalam hatinya? Angkat tangannya. Ya, angkat tangannya. Ya, siapa yang siap menghidupkan Pancasila di dalam hatinya? Angkat tangannya. Iya, luar biasa. Iya, oke. Insya Allah ya. Ya, nilai-nilai Pancasila yang bernilai tauhid ini sesuai dengan maqasid syariah ini, fa insya Allah bisa menuntun kita semua. Dan siapa yang siap menjadi pemimpin Indonesia di masa depan? Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya. Iya, jadi pemimpin Indonesia kita semua. Fa insya Allah. Mari kita lestarikan Pancasila ini ya, sebagai hasil karya para cendekiawan negarawan, para ulama kita di panitia 9 dengan umat yang lain sudah disepakati ya. Dan Pak insya Allah bisa menjadi panduan hidup kita. Begitu saja dari Ustadz, banyak-banyak literasi ya. Silakan bisa beli buku-buku untuk mempertahankan tradisi ilmu. Jangan lupa direview, dicatat untuk kita. Begitu anak-anak hebat ya. Siswa-siswi Takia Rosida yang luar biasa. Dari Ustadz cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dibuka pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Angkat tangannya dulu, raise hand. Oh, atau di komen boleh, di kolom komentar. Ya. Ya, kolom komentar boleh. Ada yang tanya? Oke, bisa paham ya, insya Allah ya. Ya, baik. Silakan kunjungi Instagram Ustadz Nendi, juga Facebook ya. Ustadz kadang nulis sesuatu ya. Selain kegiatan yang santai, juga kadang adalah hal-hal yang sifatnya edukasi atau mendidik. Oke, jazakallah khairan. Kita akan kembalikan ke pengelola acara. Ada Us Yulia ya di sini ya. Kepada Us Yulia kami persilahkan. Monggo Us Yulia. Silakan Us. Ya. Baik teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan ya dan mengingat kembali sejarah kita yaitu tentang peristiwa G30 SPKI, dan kita juga harus mengingat betapa besar pengorbanan nenek moyang kita untuk bangsa ini. Apalagi di masa pandemi ini menantang negara kita dan menguji ketangguhan kita sebagai rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai pusaka negara Indonesia harus selalu menyala di hati kita, baik dalam setiap perbuatan kecil maupun besar yang bisa kita lakukan bagi sesama. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Sekian sharing time pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.